Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepenggal bait dari nyanyian Ahmad Albar. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Seperti baru-baru yang kita saksikan kemarin sudah diumumkan keputusan dari KPU setelah terjadinya drama beberapa bulan yang ada di negara kita. Drama apa lagi kalau bukan drama pilihan presiden dan wakil presiden yang membuat kita capek, pikiran buntu, kadang-kadang emosi kalau kita menjadi salah satu pendukung dari calon-calon presiden ini. Kemarin sudah diumumkan oleh KPU bahwa yang beliau tetapkan menjadi presiden ke-8 untuk Indonesia ke depan adalah Pak Prabowo Subianto. Selamat kepada beliau dan selamat kepada wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan selamat juga kepada pendukung-pendukungnya, tentu saja saat ini sedang bergembira dan menunggu-nunggu kira-kira akan mendapatkan apa setelah Pak Prabowo ini nanti ditetapkan diangkat jadi presiden ke-8 Indonesia bulan Oktober bulan depan. Kira-kira apa yang akan didapat? Kita kilas balik sebelumnya. Di dalam drama-drama sebelum ini yang menggelitik kita itu ya sudah biasalah kita melihat beberapa kali pilpres dan pileg ini selalu seperti itu rame, ada yang mengatakan curang, pokoknya dianggap semua yang menang ini curang, seperti itu dan sekarang ini dipersilakan karena memang jalurnya ada, silakan saja yang merasa dicurangi untuk mengajukan banding atau gugatan ke MK karena ini dijamin oleh undang-undang. Begitu. Jadi begini, omong-omong untuk pendukung-pendukung calon presiden, khususnya presiden yang terpilih sekarang ini adalah ada salah satu nama yang amat tersohor, keren, terus mendunia dan dianggap alim atau ulama atau seorang wali. Siapa dia? Yaitu Pak Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Kita lihat dari awal beliau ini dalam mendukung Pak Prabowo dari mulai deklarasi deklarasi calon waktu itu bersama Mas Gibran waktu mau maju mendaftarkan mencalonkan sebagai calon presiden, beliau ini sudah ikut, sudah andil dan boleh dikata beliau ini adalah salah seorang pendukung utama. Dan seterusnya setelah kampanye berlangsung beberapa bulan, beliau juga sering ikut menemani Pak Prabowo kampanye di suatu tempat. Bahkan saking seringnya Pak Lutfi ini menemani Pak Prabowo sampai-sampai ada netizen yang berkomentar, kasihan sudah tua, jangan terlalu capek, nanti kalau ada apa-apa bagaimana. Ini entah kekhawatiran seorang netizen kepada Pak Lutfi atau sindiran atau apa, karena bagaimanapun Pak Lutfi ini terkenal doanya mustajab, manjur, wali. Nah untuk apa mesti datang-datang ikut-ikut kampanye yang di situ tentu saja wilayahnya wilayah hura-hura, boleh dikata begitu, rame-rame dan menguras tenaga karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk semua ini kita tidak tahu kepala sama hitam, tapi isinya itu kita otaknya itu seperti apa kemauannya, hatinya kemauannya seperti apa, kita tidak tahu untuk Pak Lutfi ini. Tapi yang jelas sekarang ini jagoannya Pak Lutfi ini menang pilpres. Nah itu. Dan itu biasa-biasa saja untuk orang yang mendukung ini, kadang yang didukung menang, tapi kadang juga
yang didukung ini kalah. Tetapi kalau yang didukung ini menang, sekarang kita ini akan dapat apa? Begitu juga Pak Lutfi bin Yahya. Kira-kira ini nanti setelah Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden, diangkat sebagai presiden, bulan Oktober akan datang, kira-kira akan mendapatkan hadiah apa sebagai Bobono, karena beliau ini selama ini dari awal sampai kampanye sampai sekarang itu terus menjadi garda depan pendukung dari Pak Prabowo. Sebelumnya dan sekarang ini masih Pak Lutfi ini jadi Wakimpres Presiden Joko Widodo. Nah, untuk kedepannya lagi, apakah beliau ini masih akan menjadi Wakimpres yang tentunya diangkat oleh Pak Prabowo, atau ada hal yang lain yang akan dihadiahkan kepada beliau? Ya nggak mungkin lah, namanya pendukung utama kok tidak akan diberi apa-apa oleh yang didukungnya. Tentu ada, cuma apa ini yang kita belum tahu. Kalau misalnya diangkat sebagai Wakimpres, ini juga kedudukan yang surprise, yang excellent, yang tentu saja jos untuk dijabat oleh beliau Pak Lutfi bin Yahya. Karena bagaimanapun salah satu jabatan ini untuk juga kemuliaan beliau, bisa juga untuk kewibawaan beliau, juga bisa untuk melindungi apa-apa proyek-proyek yang selama ini dituduhkan oleh anak-anak Nusantara kepada beliau. Apa itu proyeknya? Makam baru, makam palsu, membelokkan sejarah, mencangkokkan nasab, apalagi. Dan sekarang ini masih berkonflik, dianggap berkonflik dengan keluarga dari Trah HB2 yang dari Jogja itu, untuk membuktikan bahwa beliau ini ada sangkut pautnya dengan KRT Sumodiningrat. Ya, yang konon makamnya ada di Lemper Kidul, nah, Semarang. Padahal itu menurut Trah Mataram adalah bukan makamnya KRT Sumodiningrat. Nah, sekarang beliau ini kan lagi mendapatkan tantangan, mendapatkan masalah yang dituduhkan anak-anak Nusantara kepada beliau. Nah, untuk menghindari itu, selama ini Pak Lutfi ini diam 1000 bahasa, entah karena kesibukannya untuk memenangkan Pak Prabowo, atau memang dia menghindar dari tuduhan-tuduhan ini, kita tidak tahu. Tapi yang jelas setelah Pak Prabowo ini nanti diangkat jadi presiden, kira-kira Pak Lutfi akan mendapatkan jabatan apa? Nah, itu. Begitu. Jadi kita perlu bertanya, ya soal kekhawatiran itu klan mereka semakin menguat di pemerintahan Indonesia, ya wau alam, namanya ini politik, siapapun boleh asal dengan cara-cara yang betul. Nah, seperti ulama-ulama kita, kiai-kiai kita umpamanya, itu mendekati pemerintah tapi dengan tujuan supaya dekat dengan presiden umpamanya, tapi untuk kemaslahatan negara kita semua, supaya kita ini umat Nusantara ini tidak terganggu, misalnya dengan ulama-ulama yang membelokkan sejarah, dengan pakar sejarah yang membelokkan sejarah, seperti klan Balawi ini ada yang suka juga mencaci ulama-ulama NU dan mengatakan bahwa NU ini berdirinya ada jasa dari seorang Habib. Itu kalau kita dekat dengan pemerintah, tentu saja itu lebih jos, lebih gampang untuk mentekel hal-hal yang tidak benar di negara ini. Nah, selamat untuk Pak Prabowo Subianto dan selamat untuk Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Netizen jangan emosi, kita lihat aja ke depannya akan menjadi apa negara ini dan akan seperti apa polemik nasab yang akan datang setelah Pak Prabowo ini memimpin tampuk pemerintahan di Indonesia. Untuk Pak Lutfi, nah, kalau ada waktu tolong dijawab itu kasus-kasus yang dituduhkan kepada Pak Lutfi, supaya kita ini menjadi jelas siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang bohong. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang. Dunia ini penuh cobaan. Dunia ini panggung sandiwara. Jadikanlah hidup lebih